menjawab semua yang dia lakukan dan yang dia katakan dalam 140 huruf di Twitter, kata Mike Quigley. Rupanya dia bikin ini sebelum 280, masih 140. Sekarang giliran Rocky Gerung. Oke, saya kira itu benar sekali. Pejabat yang punya otak dia harus bisa bikin sinopsis dalam 140 huruf dan harus di retweet oleh 140 juta penduduk. Begitu. Kalau punya otak gitu. Saudara-saudara, memang tadi itu agak membosankan, bahkan menjengkelkan, karena kita mesti dengar teknikalitas dari pemilih itu, hal yang sebetulnya orang nggak peduli teknikalitas, karena orang mau lihat idenya apa itu. Nah, seluruh pembicaraan tadi, kalau begitu terus expose pada publik, baik 01, 02, apalagi KPU, maka 01, 02 ini kalau dijumlah jadi kosong-kosong gitu, atau jadi omong kosong bahkan, dan itu mendorong orang untuk memilih kosong-kosong alias golput. Karena apa? Karena nggak ada kejelasan apa sebetulnya duduk perkaranya tuh. Seluruh kebingungan publik akhirnya diselesaikan oleh referensi terakhir dari KPU, yaitu ucapan Ketua KPU bahwa hiruk pikuk ini dimaksudkan untuk mencegah jangan ada wajah yang dipermalukan. Kalau kita sedikit belajar psikologi, akhirnya dalil terakhir diucapkan. Seluruh psikogram yang digambarkan ke publik, tagline-nya akhirnya untuk menyelamatkan wajah paslon supaya tidak kena malu. Coba kamera lihat ke sana tuh, ke belakang, ke panggung itu tuh. Saya mau terangkan sedikit itu. Coba saya tanya pada KPU ya, dari 4 wajah itu yang potensi memalukan publik yang mana? Dari yang 4 itu yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa, Bang. Oh, pertanyaan saya, Anda bilang ada potensi dipermalukan, yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Tentu saja 4-empatnya adalah putra terbaik. Kan Ketua KPU nggak bilang itu adalah putra terbaik. Quotation-nya adalah ada yang harus dijaga supaya tidak dipermalukan. Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu. Sebab kalau Anda nggak bisa jawab, artinya Anda menduga keempat-empatnya punya potensi untuk dipermalukan. Atau Anda memang tahu tapi Anda sembunyikan. Kan itu semiotiknya tuh, kalau kita mau bongkar sebetulnya persembunyian dari kekacauan ini. Nah, karena itu judul ini sebetulnya agak keliru, Pak Karni. Bukan lagi menguji netralitas, tapi menguji integritas. Netralitas itu nggak perlu diuji, sebab netralitas adalah fungsi. Yang diuji adalah integritaslah yang akan menentukan netral atau tidak. Itu bukan netralitasnya yang diuji. Sama seperti pers, netral artinya cover both side, omong kosong. Anda tetap harus ada lead. Apa judulnya itu? Cover both side adalah teknik aja. Kalau KPU misalnya netral artinya dia tidak didikte, itu soalnya. Tidak didikte, bukan berdiri di tengah. Berdiri di tengah artinya tidak netral, justru takut untuk punya sikap. Bisa paham ya? Jadi netral artinya tidak didikte. Kalau Anda bilang saya melayani kepentingan 01 dan 02, artinya Anda didikte oleh 01 dan 02. Lebih parah lagi, Anda didikte 2 kali gitu. Itu soalnya tuh, konsepnya mesti
rada jelas itu. Yang kedua, Anda bertahan mengatakan bahwa toh nanti ada debat. Oleh karena itu, nggak ada soal membocorkan, bahkan dalam bentuk kisi-kisi itu. Tapi Anda tidak ingin supaya kita menyebut itu kebocoran. Karena bocor artinya jelek. Setengah bocor lebih jelek lagi, mending bocorin sekaligus. Kisi-kisi itu setengah bocor. Sehingga orang nggak tahu ini bocor apa nggak bocor. Kalau bocor sempurna, orang bisa tambal gitu. Tapi kalau bocornya separuh-separuh, justru di situ ada misteri. Kalau Anda kasih kisi-kisi artinya Anda bermain dalam gimmick. Sebagian Anda kasih, sebagian enggak. Tuh. Mengapa begitu? Kasih aja semuanya, bocorin aja, bikin pertanyaan. Sempurna tuh. Supaya publik ngerti bahwa itu memang dibocorkan. Kalau ditagih dibocorkan apa nggak dibocorkan? Nggak dibocorkan. Kenapa Mbak? Kandidat tahu. Karena kami berikan, itu artinya dibocorkan. Jadi kejelasan semacam itu yang mesti kita perlihatkan sebetulnya. Nah mengapa itu terjadi? Saya baca psikologi dari KPU dan sekarang saya bersimpati pada KPU. Bahwa dia itu takut, cemas, grogi, gugup karena ada dalam situasi ketidakpastian. Dari awal terlihat bahwa KPU ingin mendayung di antara dua karang. Tugas KPU bukan mendayung di antara dua karang, tapi tunggu di pelabuhan. Siapa yang berlabuh lebih dahulu gitu. Ini coba you lihat ya. Saya beli tiket untuk nonton pertandingan tinju. Saya ingin ada yang KO, yang dijotos, bahkan yang terkapar. Sekarang Anda bikin aturan jangan sampai KO, TKO aja. Loh, pemilu itu adalah mesti ada yang KO, mesti ada yang terkapar di atas ring, supaya dia dipermalukan. Karena dia bodoh nggak bisa bertinju, supaya dia tobat, jangan lagi naik ring tinju tuh kalau nggak bisa bertinju. Karena itu mesti sampai KO. Kisi-kisi itu artinya TKO aja tuh, supaya tidak dipermalukan, udah TKO aja. Kan ini ajaib kan, cara kita berpikir. Saya ingin agar supaya benar-benar diperlihatkan itu kalah telak, udah. Nah KPU nggak mau begitu. Win-win solution, mana ada pemilu win-win solution? Sama seperti dulu zaman Orde Baru, yang namanya main bola itu dua-duanya menang, namanya sepak bola Pancasila tuh. Ada dulu, kalau yang masih ingat kan? Udah dua-duanya menang aja. Nah ini pemilihan presiden. Kalau soal ILC itu yang terpilih dapat award cuma Pak Karni. Ini kita mau supaya benar-benar kita tahu. Tadi kata Fadlison, kacung dalam karung. Sebetulnya tugas KPU bukan sekedar memastikan tidak ada kacung atau kucing dalam karung, tapi menempel karung itu karena karungnya ada bolong, kita udah tahu mana yang kacung, mana yang kucing itu. Udah jelas terlihat. Jadi upaya untuk gimmick, menyembunyikan sesuatu yang udah jelas di depan mata melalui fasilitas yang disebut bocoran atau apa namanya itu, kisi-kisi itu mempermalukan nalar publik. Karena saya terangkan sedikit ya saudara-saudara KPU. Dulu sebelum reformasi, kita civil society terlibat dalam upaya untuk menghasilkan kecambah dari KPU. Mulai kita pelajari apa itu NAMFREL di Filipina. Kita bikin KIP dalam upaya untuk mempersiapkan sebuah masyarakat yang nanti tidak kaget dengan demokrasi yang terbuka itu. Itu awalnya, itu asal usulnya tuh. Jadi reformasi itu menghasilkan dua institusi yang betul-betul radikal, KPU dan KPK. Itu nyalinya begitu waktu itu. Jadi KPU tugasnya awalnya adalah tugas etis untuk mencerdaskan kehidupan demokrasi. Itu tugas pertama KPU, tugas etis. Itu pesan reformasi. Tugas teknisnya gampang. Siapin
kotak suara itu